kita udah sampai kitab 2 Petrus. Semangat sedikit ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kali ini, ayo bangkit berdiri. Kita akan yel-yel Al-Rocky. Al-Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada kali ini. Berkati awal, pertengahan hingga akhir, biar kami bisa memuji memuliakan-Mu dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. You came from
Mulai sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat bisa digunakan untuk hal yang baik untuk Engkau. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamanya
bersamamu. Shalom Eroki, sejak kecil sudah kuat. Apa kabar semuanya? Apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan kemudian menjadi anak-anak Tuhan yang juga bisa melakukan firman Tuhan sampai hasilkan buah, permuliakan nama Bapa di sorga. Mari semua anak-anak bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong kita untuk saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga bisa mengerti dan memahaminya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami berkesempatan diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuat kuasa. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga setiap kami anak-anak-Mu datang dan pulang dalam keadaan yang berbeda. Kami diubahkan, kami dipenuhi dengan berkat-Mu, sukacita, damai sejahtera, dan memahami firman Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, seperti yang minggu lalu Bundo katakan, minggu ini dan besok, minggu depan adalah kitab 2 Petrus. 1 Petrus berisi 5 pasal sudah kita selesaikan. Minggu ini adalah 2 Petrus dan ada di pasalnya yang kedua. Nah, seperti yang juga sudah anak-anak tahu bahwa ini adalah kitab Petrus. Berarti masih sama seperti yang 1 Petrus, penulisnya Rasul Petrus. Nah, di dalam kitab 2 Petrus ini adalah ketika Rasul Petrus juga sudah mendekati daripada kematiannya. Rasul Petrus akan mati di Roma ya, dengan disalibkan, kepala terbalik ke bawah. Nah, kemudian pada saat itu ketika Rasul Petrus menuliskan surat ini, dia tahu bahwa ada banyak guru-guru, nabi-nabi palsu. Nah, kalau yang ada palsu, ada asli. Ada yang dinamakan ternyata mencoba untuk meniru. Tapi kalau itu hamba-hamba Tuhan palsu, berarti menyesatkan. Jadi anak-anak, seperti halnya juga seperti pada zaman sekarang ini. Nah, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak buka di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua. Siap? Demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkanmu, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, anak-anak, ya, nanti mungkin yang selanjutnya adalah di minggu berikutnya. Tetapi anak-anak seperti yang tadi sudah membaca, mendengar, ya, Tuhan sudah mengatakannya. Jadi salah besar
kalau anak-anak Tuhan tuh merasa bahwa Tuhan itu kan baik, aku bohong, aku nyuri, aku itu berbuat curang, aku berkata-kata yang kasar, apapun itu aku bikin dosa, tapi kalau aku minta ampun Tuhan, Tuhan itu baik. Tapi daripada 2 Petrus pasal yang kedua ini, kita jadi tahu bahwa Petrus bilang hati-hati, bahwa ketika kejahatan itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan, maka Tuhan nggak ada yang namanya sayang-sayang untuk memusnahkan itu dunia purba. Dunia purba itu adalah zaman Nuh ya, zaman Abraham, Nuh gitu. Jadi semuanya dimatikan Tuhan dengan air bah, hanya 7 orang saja. Kemudian demikian juga dengan kota Sodom dan Gomora, semua dimatikan, hanya Lot dan keluarganya saja. Terakhirnya aja cuma Lot gitu. Jadi salah besar anak-anak kalau kita bilang bahwa Tuhan kan baik. Tiap kali kalau aku minta maaf dimaafin. Mirip-mirip sama mama papaku. Tapi anak-anak, dari firman hari ini kita harus punya takut akan Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang hakim yang adil. Jadi Dia tidak akan menyayangkan untuk memusnahkan daripada dosa yang begitu bagi Tuhan itu kekejian. Maka Tuhan bilang melalui Rasul Petrus, hati-hati kepada nabi dan guru-guru palsu. Nah kalau sekarang apa? Aku kayaknya nggak pernah lagi deh dengar ada nabi. Kalau guru iya sih, tapi kalau nabi itu artinya seperti hamba Tuhan ya anak-anak ya. Maka kalau untuk kita semua itu kita harus belajar bahwa kita mendengarkan ajaran, didikan, pengajaran itu haruslah dari rumah. Yaitu sama seperti anak-anak, orang tua sering bilang kan, kalau makan walaupun boleh jajan, nggak boleh sering-sering. Makanan paling sehat, paling aman, paling terjamin gizinya adalah yang dari rumah. Demikian juga dengan semua pengajaran untuk setiap kita itu haruslah dari rumah rohani kita, dari gereja kita, seperti sekarang yang anak-anak dengarkan sebagai firman Tuhan di ibadah hari Minggu. Jadi anak-anak semuanya hati-hati dengan yang namanya tontonan TV, kemudian YouTube ya, kemudian juga ada yang namanya itu sosial media. Anak-anak kadang melihat, menonton, iya benar juga tuh. Semuanya harus diuji. Tanyakan kepada orang tua, tanyakan kepada kakak-kakak pembina, tanyakan kepada Bundo, benar nggak ya aku pernah dengar seperti ini dan seperti itu? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak, itulah yang disebut sebagai nabi-nabi dan guru-guru palsu. So, be aware, berhati-hatilah, waspada. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ayo bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah
Anak-anak, mari kita akan doa berkat. Jadi anak-anak dimanapun berada, bangkit berdiri. Oke, minggu ini tidak ada pedang roh ya anak-anak ya. Angkat kedua tanganmu, ambil sikap doa, hormati Tuhan, hormati saudara-saudara seimanmu. Kemudian pejamkan matamu, aminkan dengan keras doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye.